Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Priantindeki dengan NIM 131424051 dari jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya mata kuliah Perencanaan Pendidikan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Judul materi saya yaitu Permasalahan Perencanaan Pendidikan, Analisis Bidang Telaahan Permasalahan Pendidikan, Konsepsi dan Perumusan Rencana, Implementasi, Evaluasi Rencana dan Revisi Rencana, Pelaksanaan Rencana, Umpan Balik dan Tindak Lanjut. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama yaitu permasalahan dalam perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah langkah awal yang krusial dalam menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Namun, meskipun perencanaan pendidikan seharusnya dirancang dengan matang, pada kenyataannya seringkali muncul berbagai permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan. Masalah-masalah ini tidak hanya muncul pada tahap tertentu saja, tetapi dapat terjadi pada setiap tahap perencanaan, mulai dari analisis masalah hingga evaluasi dan tindak lanjut. Selanjutnya, beberapa faktor penyebab utama permasalahan ini berkait dengan ketidakakuratan dalam identifikasi masalah, keterbatasan sumber daya, ketidaksesuaian antara tujuan dan implementasi, serta evaluasi yang tidak menyeluruh. Salah satu permasalahan pertama yang sering muncul dalam perencanaan pendidikan adalah ketidakmampuan dalam mengidentifikasi masalah pendidikan secara akurat. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai konteks dan kondisi yang ada, perencanaan yang disusun akan kurang relevan dengan kenyataan di lapangan. Dalam banyak kasus, masalah yang seharusnya diutamakan tidak terdeteksi dengan baik, atau analisis yang dilakukan tidak mencakup seluruh aspek yang memengaruhi kualitas pendidikan. Akibatnya, perencanaan yang dibuat menjadi tidak tepat sasaran dan kurang mampu mengatasi permasalahan utama yang dihadapi dalam dunia pendidikan, sehingga hasil akhirnya kurang optimal. Selanjutnya, evaluasi rencana pendidikan. Evaluasi rencana pendidikan adalah proses untuk menilai sejauh mana tujuan dan hasil yang diharapkan dari perencanaan pendidikan tercapai. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap efektivitas pengajaran, kualitas kurikulum, serta pencapaian tujuan pendidikan. Proses evaluasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi rencana, serta memberikan masukan untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, dapat diperoleh data yang relevan untuk membuat revisi yang diperlukan agar pendidikan lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan peserta didik. Yang terakhir ada umpan balik dan tindak lanjut dalam perencanaan pendidikan. Umpan balik dan tindak lanjut dalam perencanaan pendidikan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan perbaikan dalam sistem pendidikan. Umpan balik dikumpulkan dari beberapa pihak terkait seperti guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat untuk mengevaluasi apakah perencanaan yang telah diterapkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan. Umpan balik ini dapat berupa saran, kritik, atau apresiasi yang berguna untuk memperbaiki pelaksanaan pendidikan. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi adalah langkah konkret yang diambil untuk mengimplementasikan perubahan berdasarkan umpan balik yang diterima. Ini melibatkan perbaikan dalam aspek yang kurang efektif seperti metode pengajaran, kurikulum, atau fasilitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya tindak lanjut yang tepat, perencanaan pendidikan dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, memastikan pendidikan tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi kesimpulannya, perencanaan pendidikan yang efektif memerlukan analisis yang mendalam terhadap kebutuhan peserta didik, kualitas pengajaran, dan ketersediaan sumber daya. Implementasi yang sukses hanya dapat dicapai dengan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan dan dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada.
Evaluasi yang cermat dan tindak lanjut yang tepat sangat penting untuk memastikan perbaikan berkelanjutan, serta untuk menyesuaikan perencanaan pendidikan dengan perubahan kebutuhan dan tantangan yang muncul. Dengan melibatkan umpan balik dari semua pihak terkait, pendidikan dapat terus berkembang menuju sistem yang lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan zaman. Baik, sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.